Saya lulus kuliah, dan karena saya juga punya prestasi waktu itu saya, karena tempat saya kuliah itu kerjasama dengan bank, dan saya waktu itu karena saya masuk 3 besar bisa memilih. Saya di bank waktu itu saya dipanggil dan saya udah diminta kerja di situ gitu. Nanti ada pelatihan selama 9 bulan. Setelah itu saya masuk di ini, terus nanti ada ikatan dinas 5 tahun, bla 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 bla, dijelasin. Saya cuma bilang, tapi saya nggak tertarik kerja di bank. Selalu ada jalan gitu ya, selalu ada jalan. Nah, jadi karena SBY selalu ada jalan. Nah, saya harusnya ditargetkan 3 bulan untuk satu. Kalau nanti kamu diangkat jadi tetap, itu minimal dapat sekian kontrak gitu ya, sekian pelanggan di timeline. Nah, itu saya nggak sampai sebulan, saya 29 hari. Dan itu orang pertama waktu itu di Indonesia, bahkan mungkin di Asia, yang memenuhi waktu terpendek gitu untuk mencapai rekor penjualan. Itu saya cuma 29 hari bisa. Nah, tapi kan ini kantor saya, padahal saya udah dipestakan, dikasih hadiah macam-macam gitu ya. Bayangan saya. Itu menarik. Kenapa bisa padahal nggak punya ilmu marketing atau promosi atau apa gitu? Karena jejaring, misalnya gini, saya nawarkan ke Mas Sunardian gitu ya, terus saya bilang, Mas Sunardian punya temen nggak gitu loh. Oh ini si A misalnya, oke, terus si A saya datangin, terus gimana, punya temen nggak ini, oh ini, terus akhirnya saya bilang, oh saya Pak ini, Bu ini, siapa. Nah, dalam waktu singkat itu bisa gitu loh. Nah, para kepoan dan kepoan ini ada ilmu baru tentang berjejaring itu. Jadi berjejaring itu bukan hanya sekarang yang kita sering sebut apa, connectivity atau kolaborasi, ya sama sebelum prinsipnya, tapi beliau dengan sangat sederhana. Sementara kadang-kadang kita dengan Android nih malah justru membuat kita asik dengan diri sendiri. Waktu itu belum ada telepon ya. Nah, jadi saya dengan cepat. Nah, kantor itu udah seneng banget kan menemukan saya gitu loh. Wah, ini brilian gitu kan, yang nantinya akan mendapatkan keuntungan banyak. Tapi nggak jadi manajer? Enggak, saya kan punya target gitu loh. Saya hanya sekedar mencukupi kebutuhan hidup saya. Jadi ketika ini sudah cukup, ya saya nggak cari lagi gitu kan. Nah, habis itu saya dimarah-marahin gitu loh. Kenapa kamu stuck di sini gitu ya? Ya karena target saya cuma saya memenuhi kebutuhan saya sudah cukup gitu loh. Yang penting itu adalah menemani saudara-saudara yang hidupnya lebih susah gitu ya. Kalau saya memikirkan untuk keuntungan sendiri, sangat mungkin sebetulnya waktu itu saatnya saya bisa mengeruk hasil ya. Jadi waktu itu pegawai itu gajinya sekitar 200-an, saya udah dapat 600-an loh dari situ. Itu tahun berapa itu? 80-an. 80 sudah dapat 600.000. Beras waktu itu berapa? 700, 800 atau 700. Makanya saya sudah waktu itu udah bisa naktir teman, sudah bisa kalau pulang ke rumah dibawa oleh-oleh kayak gitu ya. Jadi kan orang tua saya juga, oh berarti kamu bisa gitu kan. Simba saya juga udah seneng, percaya nih. Iya. Nah, jadi saya mulai dari dapat 300 sampai 600.000, dan setelah itu saya pokoknya udah. Karena kalau saya mengikuti itu, saya nggak punya waktu lagi untuk ke COD, untuk ke ini gitu kan. Jadi saya tetap bisa berorganisasi, saya bisa pelayanan, tapi saya bisa menghidupi diri saya kayak gitu. Nah, itu prinsip saya gitu. Jadi kalau saya membantu orang, jangan sampai saya juga jadi beban orang lain kayak gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya mulai berpikir lagi gitu loh. Jadi saya tuh orang yang selalu gelisah gitu, nggak bisa udah stuck gitu ya. Maaf, mereka kan udah tahu nih, sudah bisa dipercaya, sudah mandiri, sudah bisa ngurus macam-macam. Mereka tahu nggak targetnya ya cuma segitu aja? Ya saya nggak bilang sih, nggak bilang, cuma udah cukup gitu ya? Udah cukup. Kemudian saya juga kuliah udah bisa selesai. Kok nggak bilang, kenapa takut dimarahi?
Enggak juga. Jadi ya itu menurut saya nggak penting gitu loh. Nggak Yang penting. penting ya, yang penting pokoknya saya Sudah bisa mandiri. bisa mandiri dan itu nggak penting besarnya berapa atau apa. Yang penting kan saya udah bisa mandiri gitu. Nah. Dan dari dulu juga keluarga kami tuh nggak pernah menempatkan bahwa harta itu segalanya. Jadi mbak saya selalu bilang, yo kabeh ki mau titipani Gusti Allah gitu loh. Jadi sejauh mana kamu mampu melakukan. Semua itu titipan Tuhan. Jadi kami juga nggak terlalu rakus gitu untuk cari uang gitu ya. Jadi sekedarnya aja cukup ya sudah gitu. Nah terus saya lulus kuliah dan karena saya juga punya prestasi waktu itu saya karena tempat saya kuliah itu kerjasama dengan bank dan saya waktu itu karena saya masuk 3 besar. Nah, saya bisa memilih yang diakup itu. Yang diakup itu, sekalipun itu saya sampingan, ternyata saya juga bisa. Bawahnya 3 besar. 3 besar. Dan itu saya bisa memilih. Saya di bank waktu itu BPD, jadi saya bisa. Itu sekolah apa sih? Akademi Keuangan dan Perbankan. Iya. Jadi Jadi saya bawahnya apa nih? Menguasai ilmu apa nih? Perbankan atau keuangan apa? Perbankan. Ya, dan waktu itu bisa jadi bankir dong. Ya pegawai bank, bukan bankir ya. Kalau bankir yang punya duit ya, yang punya duit itu. Kalau yang punya duit itu kan beruang Mbak. Kalau pegawai bank ya bankir. Nah saya dipanggil ke BPD waktu itu BPD Klaten ya Pak Husnan kalau nggak salah waktu itu direkturnya ya ada almarhum gitu. Saya dipanggil dan saya udah diminta kerja di situ gitu. Nanti ada pelatihan selama 9 bulan. Setelah itu saya masuk di sini. Jadi nanti ada ikatan dinas 5 tahun bla 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 gitu. Saya cuma bilang, tapi saya nggak tertarik kerja di bank. Dia kaget gitu loh. Hah, kenapa kamu kuliah di perbankan? Kamu nggak tertarik di bank? Seperti itu. Terus kemudian saya nggak tertarik dan saya nggak mau. Gitu. Terus saya diundang lagi yang di Magelang gitu. Magelang, terus nanti bisa ditempatkan di Kendal kemana kayak gitu. Saya menolak juga, jadi saya nggak mau. Terus saya malah bilang gini, saya bawa teman-teman saya, gimana kalau misalnya posisi saya digantikan oleh teman saya? Saya dimarahin. Jadi saudara sudah ada beberapa orang yang dikecewakan beliau. Jadi saya membayangkan. Jadi yang dicari itu apa? Ya saya sudah menemukan gitu ya, menemukan bahwa hidup saya ya untuk memikirkan orang banyak gitu ya. Jadi saya sudah menemukan passion saya di situ dan apa ya? Dan saya ini sesuatu yang harus dipikirkan terus-menerus gitu. Nah sementara kalau di bank ya nggak mungkin saya bisa punya waktu karena. Tapi waktu itu hanya lebih karena tanggung jawab moral kepada orang tua, ya sekolah lah paling tidak. Iya. Sekolah, jadi kalau lulus itu bisa cerita Pak, saya lulus. Dan saya lulus itu saya juga nggak mengundang orang tua saya untuk wisuda loh ya. Foto-foto gitu ya, pakai tangga gitu ya. Saya nggak punya foto-foto wisuda. Soalnya kalau punya mau saya pasang. Saya nggak punya dan saya ingat saya nggak bilang ke orang tua saya cuma bilang Pak saya udah lulus. Saya ijazahnya sudah dan waktu itu beliau sempat tahu kalau saya sebenarnya dapat beasiswa karena kakak saya juga dapat beasiswa. Bukan beasiswa, dapat pekerjaan itu, dapat tawaran pekerjaan itu di BPD. Di BPD itu. Dan itu bapak saya sempat kecewa juga sama Simba waktu itu. Kenapa kamu menolak? Tapi akhirnya bapak paham dan yang agak kecewa waktu itu Simba saya. Terus mungkin kerja di bank itu kan mesti harus ada yang merekomendasi, harus apa, dan kamu tuh udah dapat kesempatan gitu loh, kok nggak kamu ambil gitu. Tapi akhirnya paham juga dengan apa yang sudah saya lakukan dan bapak saya tuh kayaknya manggut-manggut karena ini juga sebetulnya andil dari bapak saya juga kan. Dan bapak saya paham. Dan apa ya, pernah saya waktu itu inget ya, jadi keluarga kami tuh kayak punya apa sih, orang tua gitu loh, apa ya namanya, orang tua spiritual gitu ya, orang tua spiritual, dan itu selalu datang gitu. Sebenarnya orangnya masih muda tapi karena ini dianggap yang apa ya, lebih apanya ya, awunya ya spiritual itu. Dan waktu itu kan
banyak misalnya banyak orang sakit gitu ya. Nah mbak saya itu pengen bagaimana sih supaya, karena mbak punya pengalaman, nah, dulu tuh punya anak sebenarnya mbak tuh 4 atau 5 gitu, tapi yang hidup hanya 2, yang 3 meninggal, sehingga mbak saya itu ketakutan sekali kalau ada mulai wabah kayak gitu, terus itu orang tua, dan itu selalu kami dikalungi apa sih, entah raja atau apa kayak gitu ya. Nah dikasih itu, dan saya yang selalu menolak gitu, saya nggak mau gitu. Nah terus saya dari kecil saya bilang pokoknya saya punya Tuhan, saya bilang ini bla 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 bla, saya nggak mau dengan kayak gitu-gitu gitu. Nah terus mbak saya kan sedih karena saya satu-satunya nggak mau, yang lain kan ikut. Nah terus saya ingat itu yang orang tua spiritual tadi itu mengatakan ke mbak saya, dan saya kebetulan sempat dengar karena saya ngintip di Sentong gitu ya. Kalau untuk Umur berapa itu? ya saya masih kecil waktu itu. Masih kecil ya? Masih kecil, cuma saya ingat gini, kalau untuk kemwaya, jadi kalau untuk cucu yang ini nggak apa-apa, nggak usah, dia akan menemukan dirinya, dia akan menemukan jalannya sendiri. Jadi yang untuk yang ini kalau punya keinginan apa-apa nggak usah dicegah gitu. Nah itu semakin menguatkan saya gitu ya. Waktu itu saya udah SMP ya kalau nggak salah. Nah saya juga nggak tahu ya, karena dari kecil saya juga ingat saya diajak jalan sendiri sama mbah saya. Kalau jalan yang tengah malam itu, kalau terang bulan itu jalan kaki terus diajak ngobrol. Nah terus ini kok orang itu juga bilang, jadi kalau ini punya kemauan, punya ini nggak usah dicegah-cegah karena dia sudah mampu menentukan jalannya sendiri gitu. Nah akhirnya saya makin yakin loh, saya makin kuat. Dan juga yang anehnya itu juga di dalam keyakinan ya, itu kan keluarga saya memang keluarga muslim, tapi saya sendiri yang orang pertama menjadi Kristen gitu. Dari sejak kecil, dan saya baptis itu SMA. Dan ketika saya baptis memang ibu saya marah, dan saya nggak boleh lagi pulang, nggak boleh ini kayak gitu. Tapi mbah saya yang haji itu justru pesan sama saya, kalau kamu punya pilihan lain, yang penting kamu lebih baik. Saya ingat banget, jadi mbah saya itu duduk di lantai kan, dulu kalau mbah itu duduk sila kayak gini ya, saya sowan, saya matur. Si mbah itu mas pengertiannya ini si mbah laki-laki perempuan? Si mbah dari ibu, dari mbah perempuan. Mbah Putri, mbah kakung saya sudah nggak lihat, jadi mbah kakung nggak situ ya. Jadi ketika menikah dengan bapak saya, mbah kakungnya nggak ada. Jadi mbah Putri itu saya matur baik-baik. Terus mbah Putri itu malah bilang, saya dilus-lus gini, ya kamu kalau itu jalan hidupmu, kamu punya pilihan lain, yang penting kamu harus lebih baik. Nah, dan itu yang saya pegang gitu ya. Jadi itu yang menuntun saya, kamu harus lebih baik kayak gitu. Nah ini, tapi toh kemudian saya punya suami juga muslim gitu ya, saya nggak tahu ya. Tapi ya, karena itu udah pilihan saya. Suami beliau itu tokoh Harjo, ya sama aktivis sosial juga. Ya, nah, jadi ya nggak tahu, mungkin garis hidup saya harus seperti itu gitu ya. Jadi saya selalu berbeda gitu ya. Jadi selalu ini, tapi toh itu juga dalam perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, tetapi justru itu melampaui karena ini urusannya kemanusiaan gitu ya. Nah, jadi saya semakin kaya gitu ya. Kalau saya renungkan sekarang ini gitu ya, saya semakin kaya gitu. Saya dekat dengan Romo Mangun, saya dekat dengan Cak Nun gitu ya. Nah, saya mulai punya banyak cakrawala gitu ya. Jadi jangkauannya itu lebih luas, lebih banyak, bahwa agama itu melampaui batas-batas kemanusiaan. Juga seperti yang Romo katakan, bahwa kita bisa beda politik, kita bisa beda agama, kita bisa beda suku, tetapi yang menyamakan kita adalah kita semua adalah manusia ciptaan Allah, dan itu kemanusiaan itu yang mesti dijunjung tinggi. Beberapa bulan sebelum meninggalnya Gus Dur itu mengatakan itu dalam acara dalam acara Cap Gomeh kalau tidak salah, dalam acara Cap Gomeh beliau mengatakan ini saatnya merayakan perbedaan. Karena di perbedaan itu kita bisa menemukan titik-titik persamaannya. Itu kan pusing kita merayakan perbedaan, karena kita justru akan menemukan titik persamaannya. Apa ya, kemauan baik untuk saling mendengarkan, untuk saling menghargai. Dan kemanusiaan itu yang lebih tinggi gitu ya. Cinta kasih itu adalah yang lebih tinggi dari semuanya. Gitu. Itu melewati batas-batas perbedaan. Nah itu yang saya pegang teguh, dan kenapa juga akhirnya sampai salam ini. Nah itu juga berawal dari
pergumulan saya di Coki tadi gitu ya. Jadi ini bermula dari pendidikan sebetulnya gitu ya. Jadi bagaimana pemahaman kita, bagaimana cakrawala kita, bukan sekolah tinggi ya, tapi lebih pendidikan ya. Jadi dan saya juga mendapatkan itu juga dari rumah gitu, gemblengan dari rumah kayak gitu kan. Terakhir di Coki itu bagaimana ceritanya Mbak? Ya jadi saya waktu itu mulai serius, maksudnya diskusi serius dengan Romo Mangun gitu ya. Saya bilang, Romo kayaknya nggak mungkin gitu loh kalau kita hanya berhenti di sini gitu ya. Jadi karena ini kan juga orang desa dan terdampar di sini, kemudian kalau ini kemudian punya anak, beranak pinak, dan akhirnya mereka juga ya kita bikin sekolah tapi di Coki ya ada TK dan masih eksis sampai hari ini gitu ya, masih ada gitu. Nah tapi kan terus mereka jadi ya nggak punya kampung halaman, terus kemudian nanti kalau datang terus dari desa yang seperti ini seperti apa nantinya gitu. Nah saya justru tertarik, saya pengen lagi pulang ke desa. Cuma waktu itu kan kalau desa saya kan nggak seperti yang latar belakang dari teman-teman wilayah itu sudah diampu oleh pemerintah setempat. Codi? Ya. Sudah. Kalau Codi itu waktu itu kelurahannya masih masuknya Terban. Ya, padahal kan sebetulnya itu wilayah geografisnya itu bukan Kota Baru. Kota Baru. Ya, kalau sekarang kayaknya masuk Kota Baru. Jadi dulu masuk kelurahan Terban karena juga Pak Willy. Terban itu yang lebih agresif lah, lebih mereka yang melindungi orang-orang itu gitu. Nah, terus saya punya inisiatif pulang ke desa. Nah, kebetulan saya juga waktu itu udah mulai dekat dengan Mas Toto itu, terus saya nikah tahun 87 dan saya tahu bahwa di kampungnya Mas Toto itu juga sebenarnya daerah subur tapi masyarakatnya miskin gitu ya, dan banyak anak putus sekolah. Di mana itu? Di Lawen, Banjarnegara. Lawen, Banjarnegara. Nah terus akhirnya saya minta izin sama Romo kayaknya saya pengen pulang ke desa dan kayaknya Lawen tepat untuk saya. Tapi Romo penasaran waktu itu, wah kamu mau di desa gimana gitu loh, desa yang ya saya menggambarkan sama Romo kan belum pernah ke sana, jadi belum ada listrik, masih kita harus jalan kaki ke sana gitu kan. Terus Romo juga tahu kalau Mas Toto akan ditugaskan ke NTT gitu loh. Nah kamu lagi di sana nanti hidup sama mertua gimana gitu kan. Nah tapi kan saya sejarah hidup saya, sejarah ketemu ya, dan sejarah ketemu sama Mas Toto itu kan justru karena saya lebih klik sama bapak ibunya gitu loh. Jadi waktu itu yang saya belum mungkin yang di pembicaraan saya pernah ada wawancara itu ya. Jadi bagaimana saya ketemu Mas Toto dan itu bapaknya begitu ketemu saya klik sama saya kayak gitu, dan akhirnya saya merasa kayaknya saya sama bapak ibu enak deh. Nah, akhirnya saya pulang ke desa dengan bapak ibu yang bapak itu dulu lurah yang 40 tahun ya. Jadi beliau ngalami zamannya Soekarno, zamannya Soeharto, jadi tahu seperti apa. Dan bapak itu sebenarnya juga orang yang senang bagaimana sih membuat pembaharuan gitu, memajukan masyarakatnya gitu ya. Jadi ketemu saya itu seperti tumbuh oleh tutup gitu kalau istilah Jawanya. Soekarnois juga. Soekarnois banget, dan itu foto-fotonya Soekarno banyak, dan bapak itu juga kalau pakai baju-baju ya mirip Soekarno kayak gitu. saking senangnya gitu kan. Nah terus ketemu itu jadi cocok gitu ya. Jadi saya di sana dan kebetulan juga masyarakat sana itu menerima saya itu enak banget gitu kan. Jadi saya kemana-mana diantar, saya kan kepengen keliling gitu ya. Nah itu orang yang berduyun-duyun ikut nganterin saya kayak gitu. Nah begitu saya di sana, saya mulai mengumpulkan anak-anak itu tiba-tiba yang datang itu sampai 160 anak. Nah, terus saya bilang ke bapak, Pak gimana? Dari satu desa itu atau mungkin dari? Iya, jadi cuma satu pedukuhan gitu. Saya bukan satu desa gitu. Nah itu udah ada 160 anak. Jadi itu anak yang sekolah, anak yang putus sekolah, jadi gabungan gitu ya. Nah, terus akhirnya ya saya kondisi ekonomi lingkungan itu bagaimana, Mbak? Ya di sana sebenarnya sangat sebagian besar mereka petani, memang petani ya, petani. Kalau udah agak dewasa sedikit ya pergi ke Jakarta jadi buru-buru bangunan di Jakarta gitu. Nah jadi angkatan muda itu sebagian besar urbanisasi. Jadi yang ada di sana itu ya lansia sama anak-anak. Tingkat pendidikannya juga. Tingkat pendidikannya SD aja nggak banyak yang lulus gitu kan, yang banyak yang putus sekolah tadi. Gitu. Nah yang penting pokoknya bisa baca tulis berangkat Jakarta, bisa baca tulis berangkat Jakarta kayak gitu. Nah terus
saya heran gitu loh, kenapa? Padahal kan di sini tanahnya subur, tapi kan orang tidak termotivasi untuk menjadi petani yang profesional kayak gitu. Nah, sementara saya melihat bahwa sekolah juga tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka secara langsung gitu ya. Jadi seperti anak itu dicabut dari akarnya. Mereka pakai baju seragam, pakai sepatu, sementara kehidupan petani itu kan harus berkotor-kotor. Nah, jadi pembiasaan yang terus-menerus seperti itu. Sekolah itu hanya menunda kekalahan. Nah, Romo itu saya selalu ingat, mereka akan menjadi angkatan terpontal-pontal gitu ya. Jadi itu yang akhirnya membuat saya berpikir bagaimana membuat sekolah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, seperti itu. Nah, saya renungkan betul sampai akhirnya saya menemukan rumusan bahwa pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Nah, itu adalah masalah yang sangat dekat dengan mereka, dan ini masalah yang sangat mendasar gitu. Karena saya melihat bahwa kita ini negara agraris tapi tidak terfokus sebagai negara agraris, karena pangan kita masih tergantung impor. Kita negara maritim, kita garam juga impor gitu ya. Dan masyarakat di sana juga mereka petani tapi sayur mayur ya beli, tembakau beli, sabun beli, beras beli. Nah, ini gimana gitu? Dan ini yang saya ingat betul ya, dulu itu mereka sebenarnya makannya jagung. Nah, jadi ada kayak pemiskinan yang sistematis gitu ya. Nah, itu karena di sensus penduduk itu di sensus ekonomi ya, kalau orang yang makan jagung itu adalah kelas 2, jadi masyarakat prasejahtera. Jadi kalau mereka makan nasi misalnya nyumbangnya 2.500, ada iuran di sekolah itu loh. Nah, kalau makannya jagung mereka hanya bayar 1.000 atau 500 rupiah gitu. Jadi kan ini karena dianggap prasejahtera yang nantinya justru akan mendapat santunan gitu. Itu tahun berapa itu? Itu 88. Tahun 88. Iya, karena saya menikah 87, kemudian 88 saya ke Lawen itu. Nah, terus ini kan akhirnya padahal waktu itu beras itu harganya 1 kilo 800. Sementara jagung itu 150 rupiah per kilo. Nah, orang kalau mau beli beras sekilo itu kan harus menjual 5 kilo jagung. Dan itu 5 kilo jagung itu kalau dimakan bisa 5 hari, tapi kalau dengan beras ini 1 kilo hanya 1 hari. Nah, ini kan jadi akhirnya kan ada ada pemborosan. Mereka nggak bisa nanam beras di sana, tanahnya berbeda karena tanahnya jagung, jadi beras harus beli. Ada yang bisa ditanam beras, tapi kan nggak semuanya gitu ya, hanya sedikit yang bisa ditanam itu. Nah, ini jadi ada pola hidup yang berubah. Yang ada yang mereka jadi butuh uang banyak, sehingga kenapa mereka harus ke kota untuk cari uang, karena di desa itu nggak ada perputaran uang sama sekali. Itu yang membuat orang terus kemudian kemudu-kudu punya uang supaya bisa membeli beras, karena kalau makan jagung itu warga negara kelas 2. Dan rumah juga seperti itu. Jadi kalau rumah papan, mereka kan karena memang di hutan hasilnya kayu ya. Mereka punya rumah dari kayu-kayu kayak gitu, bambu dan kayu. Dan itu juga dianggap rumah prasejahtera. Mereka rumahnya harus gedong, harus rumah yang permanen. Nah, sementara semen harus beli ke kota, besi harus beli ke kota, dan transportasi masih susah sekali. Sementara ada kriteria yang juga oke juga ya. Kalau rumah yang sudah berlantai semen, berubin itu sudah dikatakan masuk golongan sejahtera. Padahal itu terpaksa, karena kalau tidak itu becek. Nah, ini yang repot gitu. Akhirnya orang juga berlomba-lomba gimana bisa punya rumah gedong. Nah, sehingga memang harus ada uang yang masuk tadi, harus semua angkatan ke Jakarta tadi harus jadi buruh-buruh itu. Nah, bagaimana mengubah ini kan menurut saya ini harus nah, sementara waktu itu Romo Mangun nganter saya gitu ya. Jadi Romo Mangun, ayo tak anter, aku juga tertarik gitu kan dengan keputusan saya pulang ke desa, dan Romo Mangun mengantarkan saya. Wah, Romo Mangun langsung jatuh cinta dengan desa itu gitu ya, dan ngobrol dengan bapak itu nyambung gitu. Nah, Romo kan di sana juga kita jalan-jalan gitu ya. Bapak masih lurah? Udah nggak lurah, tapi masih Sugeng ya.
Nah terus ini Romo pengen, kan bapak itu waktu itu belum ada listrik, tapi rumah kami udah listrik tapi dengan kincir air gitu. Nah dia bikin kincir air. Nah bapak Pak Romo sangat tertarik gitu loh, bapak udah punya pemikiran kayak gitu dan ini memang sungai ada gitu ya. Nah Romo pengen bikin bendungan di sana, terus nanti bikin listrik masyarakat di sana. Dan itu yang cita-cita Romo yang akhirnya kandas karena Romo harus operasi jantung di Belanda ya. Nah jadi itu Romo tadinya mau beli tanah bersama bapak gini, nggak usah mundur tanah, tanah kami banyak. Romo tinggal pilih yang mana gitu. Jadi nggak usah mundur, nggak usah beli gitu. Nah terus akhirnya oke disetujui dan kita jalan sama Romo dan karena tuh bambu juga banyak. Terus akhirnya Romo bilang ini kamu harus ada contoh gitu, kamu harus bikin rumah yang rumah bambu. Terus akhirnya kami dibikinkan sketch sama Romo rumah yang batanya juga bata yang ekspos aja, terus pakai bambu semua, jadi anunya bambu sampai pintu-pintunya bambu dan itu awet sampai hari ini masih berdiri, masih bisa. Nah itu supaya orang-orang di sini tidak harus dengan batu gitu loh, dan karena memang kayu di sana sangat melimpah gitu ya. Makanya dibangun rumah itu untuk apa? Ya akhirnya saya untuk kegiatan salam ini gitu. Jadi saya nggak boleh untuk tempat tinggal sama bapak ibu saya. Ya kamu di sini harus tinggal sama saya gitu. Jadi saya sudah tinggal di rumah itu tapi sama bapak di sini lagi. Jadi saya tinggalnya sama bapak ibu, terus rumah itu saya pakai untuk aktivitas anak-anak ini. Waktu itu belum ada namanya kan, belum ada namanya salam. Terus akhirnya anak-anak ketika kamu udah punya banyak kegiatan tapi nggak punya nama, anak-anak mengusulkan, Bu gimana nih kalau kita bikin nama? Ya udah kalian apa pengennya? Nah terus mereka berembuk anak-anak, terus dia bilang sanggar alam gitu. Terus saya menambah sanggar alam, saya kayaknya kalau cuma ini lingkungannya gitu ya. Tapi saya tuh justru lebih menghargai anaknya gitu, manusianya. Jadi sehingga sanggar anak alam. Nah saya nambahin anaknya itu aja. Ini justru lahirnya di Lawen. Di Lawen. Iya, di Lawen. Tahun 88. 88. Itu sanggar anak alam lahir di sana. Terus kita sudah rutin mengadakan kegiatan, terus mulai dari mengeksplorasi hasil bumi yang ada di sana. Ya karena waktu itu memang sangat murah ya, jadi orang nggak tertarik untuk menanam, untuk apa, karena itu tadi transportasi susah. Kalau misalnya padi pun juga mereka harus menggilingkan padi itu harus ke kota, harus dipikul orang, harus naik truk kayak gitu ya, jadi bayarnya mahal gitu. Nah terus akhirnya saya resign, saya waktu itu sudah mulai kerja di Duta Wacana, terus kemudian saya resign untuk kembali ke sana. Nah terus ada yang meluncat nih, periode kita kerja di Duta Wacana itu ketika masih aktif di Coge. Iya. Mbak, saya pengen nanya, waktu periode Romo Mangun dalam tekanan di Coge itu, Mbak awalnya di mana? Saya waktu itu, saya pernah ke Lampung juga ya waktu itu, jadi saya lompat-lompat juga. Jadi pas ikut Romo, terus kemudian ke Lampung, kami balik lagi ke Jogja dan saya sama Romo. Nah itu pas saya ke Lampung itu peristiwa yang sampai Romo mogok makan apa itu, jadi saya kesini lagi itu sudah mulai agak mereda gitu ya. Jadi pas waktu itu Mbak Waya ada di Lampung. Ya, jadi saya apa itu? Ya, sosial juga gitu. Sosial. Saya pikir kerja di bank. Ya. Nah terus karena pas Romo dalam tekanan itu nggak ada Mbak Wahya, ternyata di Lampung jadi bankir. Ternyata tidak. Terus akhirnya saya ke sini, nah itu sudah mulai reda, tapi di koran-koran masih sih, masih. Nah terus waktu itu kami justru aktif, periode itu kami bikin diskusi-diskusi gitu, bahwa kota, desa itu basisnya kota sebetulnya. Nah, waktu itu desa basisnya kota. Iya, jadi gini, bahwa kota itu terbangun karena desa sebetulnya, gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya nggak bisa meninggalkan desa gitu loh, kota itu. Nah itu dulu waktu itu dengan Romo tuh punya pondok rakyat, jadi komunitas pondok rakyat. Yayasan Pondok Rakyat itu yang dulu sama Pak Darwis Budori, ya. Saya ingat kayaknya Pak Heri Sudianto itu sudah aktif juga, dari Heri Sudianto. Heri Sudianto. Ya, itu juga kayaknya Romo Mangun juga. Di waktu itu Pak Rektor UGM itu siapa? Pak Kusnadi. Pak Kusnadi.
ya Bu Sumantri. Nah itu kita sering menggelar kayak sarasian itu. Terus waktu itu yang bapaknya Mbak Ita itu loh, Bapak Ita dia. Nah kemudian ketika saya di desa itu saya semakin paham gitu loh, ada kesenjangan yang sangat luar biasa, dan apa yang dikatakan Romo angkatan yang keponal-ponal itu nyata benar gitu ya. Saya bagaimana kesenjangan pendidikan kayak gitu di desa, dan anak-anak yang pada waktu itu masih sulit berbahasa Indonesia sementara buku-bukunya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dan itu butuh menerjemahkan, butuh apa ya. Jadi memang angkatan keponal-ponal sementara juga tidak ada kaitan langsung dengan kehidupan real gitu ya. Nah ketika karena saya banyak sekali anaknya 160, saya nggak mungkin. Nah ini saya bikin kelompok-kelompok, terus mereka tak suruh semacam penelitian gitu. Pokoknya kamu ngamati aja, ngamati apa yang kamu lihat di pasar, apa yang kamu lihat di ladang. Itu foto radio di mana?